Halo, apa kabar Infinite Audit Friends? Selamat datang di Infinite Audit Talks episode ke-23. Dan kali ini spesial karena kita bakalan ngomongin tentang satu hal yang rasanya simple, nggak serius sama sekali, dan mungkin tidak berkaitan dengan dunia audit kayak biasanya ya. Jadi kita bakal ngomongin tentang friendship goals, our journey gitu sebagai mungkin sepasang sahabat yang ya gitulah ya. Jadi teman-teman, yuk kita mulai. Jadi first thing first nih, masih ingat nggak? Kita coba nge-challenge diri kita, ngejawab pertama kali nih. Ketemu pertama kali itu di mana? Kita jawab dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. SIP. Iya. Sama. Oke, gimana? Siapa dulu nih? Boleh aku dulu. Mungkin jadi waktu itu karena saya udah di kantor lebih dulu ya dibanding Bunga. Jadi waktu itu saya udah di bagian sistem informasi pengawasan, dan waktu Bunga masuk kerja nih, biasanya kan kalau kita pertama kali kerja tuh disuruh muter gitu ya. OJT namanya, on the job training gitu. Jadi kayak nyoba ke satu bagian ke bagian lain. Nah, waktu Bunga masuk ke bagian SIP gitu untuk OJT selama 1 minggu ya kan? Ya 1 minggu. Waktu itu tuh teman sebelah saya bilang kayak gini, itu namanya Mbak Bunga. Mbak Bunga itu teman SMA atau kakak kelas SMA. Ahmad tuh teman SMA atau sekelas sih, sempat sekelas. Oh, sempat sekelas. Nah, iya. Terus dia bilang, dan dia tuh pinter banget. Jadi impresi pertama saya soal Bunga adalah, dia tuh pinter banget. Kalau Bunga gimana? Jadi Mbak Imi adalah kakak senior, hormat senior. Kakak senior saya di Kementerian Keuangan. Cuma bedanya memang kalau aku penerimaan dari umum gitu ya, sedangkan Mbak Imi ini penerimaan dari sekolah kedinasan gitu. Jadi memang walaupun sebenarnya secara umur kita nggak terpaut jauh, memang kayak sih berapa tahun, 2 tahun ya, 1 tahun ya. Tapi ya kayak Mbak Imi mungkin udah di kantor beberapa tahun gitu sebelum aku masuk. Dan itu pertama kali adalah pas kita datang, kita ada kayak on the job training gitu, OJT. Dan pada saat itu aku pas lagi datang ke SIP, dan Mbak Im tuh waktu itu adalah satu-satunya pegawai di sistem informasi pengawasannya Itjen Kementerian Keuangan yang perempuan. Jadi kayak, iya nggak sih? Right? Sama Mbak Demas sih sebenarnya. Oh, iya. Baiklah, tidak valid pernyataan saya. Jadi itulah ya, pokoknya beliau adalah satu dari 2 perempuan yang mana sangat sedikit gitu di bagian SIP itu. So, my very first impression tentang Mbak Im adalah kayak, wow, pinter banget, karena kayak cuma 2 cewek gitu yang ada di bagian itu. Dan kayaknya kalau misalnya kita bicara tentang dunia IT gitu, itu kan kayak bias ya, kayak itu dunianya laki-laki gitu. Jadi aku kayak pas pertama kali, wow. Berarti kesan pertama kita tuh sama-sama menganggap pintar. Dan nanti kita bakal tahu nih apakah itu berubah, apakah itu valid atau tidak setelah saling mengenal lebih jauh. Oke. Selanjutnya adalah kapan kita mulai akrab. Kamu dulu juga. Di mana? Di Inspektorat 7. Inspektorat 7 ya. Bareng ya. Iya, kalau ini tadi Bunga yang nyusul saya, kalau ini gantian saya nyusul Bunga. Jadi setelah saya pulang tugas belajar, saya masuk ke Inspektorat 7 di mana Bunga sudah bergabung lebih dahulu gitu. Kalau tadi kan sebelumnya saya di bagian IT ya, di bagian sistem informasi pengawasan. Terus begitu saya tugas belajar, saya mikir harusnya sih saya harus nyoba challenge baru gitu, nggak sih, kayak masa saya masih terus-terusan mau di bagian IT gitu. Jadi saya nyoba ke Inspektorat 7. Nah, terus karena satu bagian kali ya, jadi kita otomatis jadi lebih intens ketemu. Tapi sebenarnya kita butuh waktu ya untuk benar-benar sampai akrab banget, ya nggak sih? Jadi nggak langsung banget gitu. Jadi awalnya ya benar-benar kayak ya udah dekat sebagai teman sama rekan kerja, satu bagian pasti lumayan dekat. Tapi kayak baru mulai deket banget itu malah setelah Bunga tugas belajar ke Amerika. Iya, benar. Ya kan, jadi setelah Bunga tugas belajar malah setelah jauh gitu ya, kita jadi lebih dekat gitu. Kalau Bunga gimana? Jadi ya tadi ya sama sih sebenarnya. Kita ketemu di Inspektorat 7, dan pada saat itu memang mau nggak mau karena lebih intens ya. Jadi kayak kursinya Mbak Im itu ada di kayak crossing gitu dari kubikelku, jadi deket banget. Jadi kalau ngobrol tinggal nengok. Jadi itu sih titik awal mulai
akrab gitu. Cuma memang lebih ke arah ya ini aja sih, apa, diskusi-diskusi personal itu baru mulai pada saat aku justru tugas belajar waktu itu ke Amerika Serikat. Dan ya itu sih, itu perjalanan awal, dan mungkin semakin dieratkan lagi karena memang kita kayak punya visi-visi yang kurang lebih mirip gitu ya Mbak ya, similar, dan karena environment-nya sama jadi kita kayak bikin analisisnya tuh jadi kayak lebih gampang, lebih ngobrol lebih nyambung karena ya itu tadi environment-nya sama, jadi ya itu memudahkan kita sih untuk bisa diskusi yang lebih dalam gitu, masuk ke dalam topik-topik yang jauh lebih deep lagi karena ya tadi sih. Nah, tapi kalau di titik itu sebenarnya impresinya gimana? Apakah impresinya udah sedikit berubah atau masih tetap aja? Oke, jadi sebenarnya pas udah akrab sekarang ini kayak banyak hal yang pasti ini ya, pasti kayak berubah. Ternyata Mbak Im tuh orangnya aku melihat dulu Mbak Im tuh kayak tidak sedetail dan seserius itu. Aku malah justru ini mungkin kebalik ya nanti. Jadi kalau misalkan aku pertama kali melihat Mbak Im tuh kayak, ini kayaknya anaknya agak santai gitu. Karena kan Mbak Im tuh kayak, hey gitu orangnya. Sedangkan pas udah lama kenal, gila nih ibu ini serius sekali, luar biasa, dan kayak apa ya, persistensinya tuh oke banget gitu. Aku kayak ngerasanya, wah aku terlalu hahihi. Gitu sih. Gimana Mbak kalau kamu Mbak? Kalau aku, nah jadi kalau di titik tadi ya waktu aku masuk Inspektorat 7 pertama kali, aku mikirnya masih malah kayak takut gitu loh, approach Bunga tuh masih agak takut karena tadi saya tuh udah dengar macam-macam gitu loh, kayak dia Peter, dia aktif gitu ya di sekolah maupun kampus, jadi kayak aduh kayaknya aku kalau ngobrol sama orang ini belum match gitu, karena aku tuh kayak ya biasa aja gitu orangnya kan. Terus, nah kalau sekarang nih semakin kenal dekat gitu, terus makin tahu ternyata Bunga tuh malah justru sebaliknya nggak seserius itu gitu. Bunga tuh lebih seringnya ini sisi yang hanya bisa dikenal kalau kamu deket banget gitu ya. Kayaknya tuh Bunga tuh ternyata kalau orang mikirnya ya, misalnya dia harus jadi narsum atau apa, tuh persiapan itu pasti serius banget. Dulu saya mikir Bunga pasti tipe yang kalau mau jadi narsum seminggu sebelumnya tuh dia udah nyiapin macam-macam. Padahal dia bisa setengah jam sebelumnya tuh baru bikin slide. Atau memastikan tema apa. Sebetulnya. Atau dia lupa ternyata ada jadwal hari itu. Jadi sering banget gitu. Ternyata Bunga tuh nggak serius apa yang terlihat gitu. Dan itu mungkin nggak bisa dilihat orang lain ya, Bunga yang kalau lihat dari luar tuh kayak ya nggak sih, Bunga tuh punya image serius banget. Kebalik justru ya, kebalik gitu. Jadi aku tuh kayak emang orang yang sesantai itu sih sebenarnya. Sedangkan Mbak Im tuh pas kenal tuh kayak malah justru luar biasa, ini orang well prepared dan segala macam. Yang mana aku tuh kayak orangnya kayak ayo go show. Ayo kita ya santai banget lah. Gitu. Nah selanjutnya nih, tadi kita udah kayak tahu gitu. Ternyata impresinya bisa jadi shifted gitu. Nah, sekarang harapan ke depan nih Mbak. Apa basically harapan kamu ke depan terhadap aku? Ini kita kayak ini ya, kita kayak lagi couple challenge gitu ya. Tapi ini ya friendship challenge lah ya. Ya, so Mbak, what's your harapannya? Banyak sih sebenarnya, karena kalau saya lihat Bunga sendiri, meskipun tadi saya bilang dia ternyata lebih santai dari yang terlihat gitu, tapi sebenarnya dia tuh ada seseorang yang punya potensi besar. Itu kenapa orang jadi kesannya gitu. Saya mikirnya sekarang, kenapa sih orang mikirnya Bunga tuh serius banget? Karena dia punya potensi besar gitu ya, yang ketika muncul ke publik gitu, muncul ke publik kayak artis ya, muncul ke publik jadi seolah-olah tuh dia emang well prepared dan dia kayak serius banget, padahal enggak gitu sebenarnya. Nah kalau harapannya tentu sih, ini pertama tetap saya pengen kita bisa banyak kolaborasi gitu ya. Infinite Audit ini adalah salah satunya, tapi ke depan harapan kita tuh banyak gitu hal yang ingin kita wujudkan bareng-bareng gitu menurut saya, dan ya insya Allah semoga kita bisa bareng-bareng gitu ya mewujudkan apa sih visi-visi yang kita punya bersama gitu. Karena pas kita ngobrol ternyata kita tuh banyak hal yang kita tuh ternyata sepakat soal hal ini, kita pengen mewujudkan hal ini gitu ya. Dan itu tuh bahkan soal Infinite Audit itu sebenarnya kalau orang mikir apa sih itu cuma platform 2 orang ngobrol gitu, tapi soalnya kita punya visi yang lebih besar gitu, yang
mungkin kita belum bisa share gitu ya ke teman-teman, tapi sebenarnya kita punya visi untuk apa ya, bikin audit tuh jadi lebih seperti apa image-nya. Terus kita pengen bisa apa ya, share ke teman-teman, kita bisa berkembang bersama-sama di dunia audit gitu. Jadi kayak visi kita tuh lebih besar dari apa yang terlihat gitu sebenarnya. Terus kalau personal, apa ya, Bunga pasti punya banyak cita-cita kan, kayak mau S3 gitu dan macam-macam. Nah itu semoga sih semua harapan-harapannya di-share gitu ya. Saya nggak tahu apakah saya berhak untuk nge-share itu, tapi kayak semoga harapan-harapannya sih terwujud. Kalau gimana? Kalau aku sih, aku apa ya, aku melihat sebenarnya dalam perjalanan entah itu di dunia profesional maupun ya ini ya personally gitu, yang namanya punya circle yang tahu kita plus minusnya semuanya, plus punya visi yang sama, itu tuh kayak jadi satu harta yang mahal banget sih. Dan kayak ya aku menemukan ini juga gitu di Mbak Im, sehingga aku berharap sih ini tuh bisa terjaga terus gitu. Kayak Mbak Im tuh tahu sisi-sisinya, mungkin kayak aku ups and downs-nya seperti apa, atau kayak ya bagaimana kemudian kita handle dinamika each other gitu ya. Karena kan pasti dalam satu hubungan antar manusia gitu, itu pasti kan ada kayak mungkin friksi dan segala macam, dan itu tuh kayak menurutku sih kayak kita overcome itu dengan cukup baik gitu di tengah challenge-challenge yang ada. Nah itu aku pengen banget nanti ke depan juga akan seperti itu gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita menseriusi project Infinite Audit ini dengan lebih serius, karena ya mohon maaf ya Mbak Im ini orang yang serius gitu, kayak kita harus ini sedang aku kayak yang oke, baiklah. Oke, gini ya, aku lebih santai banget sih kayak dalam segala hal tuh kayak lebih ya udah aja gitu. Ya nanti kita akan semoga bisa lebih lebih bisa punya project-project yang punya impact jauh lebih besar dan jauh lebih banyak gitu ke banyak orang juga, sehingga ya itu tadi mungkin kayak cita-cita besar kita untuk bisa share hal-hal yang mungkin lebih dalam gitu di dunia audit itu bisa tercapai gitu sih mungkin. Dan even more than that gitu, mungkin kalau bisa kita projectnya nanti nggak cuma Infinite Audit gitu ya ke depan gitu. Dan itu sih, itu aja mungkin kalau dari aku. Mbak Im, adakah yang ingin kamu sampaikan lagi? Udah sih, cukup banget. Nanti kita terlalu banyak spoiling the information. Tapi benar banget tadi yang Bunga bilang soal dinamika. Jadi saya merhatiin kita tuh bisa cocok sama orang tuh karena kita bisa menghandle dinamika satu sama lain gitu ternyata ya. Jadi kayak gimana pas dia kenapa, kita tuh ternyata seiring berjalannya waktu tuh akhirnya paham gitu. Oh, bagaimana saya harus menghandle situasi seperti ini atau kondisi polanya udah ini. Ini ya, polanya udah. Thank you. Terima kasih. Nah, Infinite Audit Friends, gitu aja sih sebenarnya. Ini mohon maaf ya episode receh kita kali ini ngobrolinnya hal kayak gini. Cuma ya itulah tentang friendship kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!